Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hotman Paris Show. Topik malam ini adalah cinta dan nafsu yang berbuah kejam. Abang kalau cinta sama nafsu kan sering tuh sama Cecan. Tapi ada nggak sih di antara cinta dan nafsu yang abang berikan kepada Cecan itu yang ujung-ujungnya berakhirnya kepada hal yang sangat tidak mengenakan? Pernah nggak bang? Kalau berpisah, itu memang bukti bahwa terjadi hal yang tidak mengenakan. Tapi bukan berarti karena kekerasan. Bukan berarti karena kejam, gitu Masa loh. sih dulu gosipnya abang bukan yang lama pacaran sama si artis itu ujung-ujungnya kalau nggak salah ada KDRT bukan Itu sih? gosip. Oh. Ya akhirnya kan nggak sampai sebulan langsung laporan polisinya dicabut. Oh gitu. Aku diperiksa juga kagak sama polisi. Di BAP pun tidak. Di BAP pun tidak. Oh. Tapi meskipun demikian, meskipun heboh seluruh TV mendatangi rumahku, mendatangi kantorku, tapi tetap malah besoknya aku suruh orang, ini sertifikat villa yang dulu saya kasih hadiah ulang tahun di Bali, masih di rumah saya, diantar ke rumahnya. Oh. Dan itu harganya hampir 6 miliar. Jadi abang selama bertahun-tahun pacaran sama si mbak itu nggak pernah sekalipun mukul, nampar, jambak tuh nggak pernah ya bang? Dekat-dekat berlian sering. Dipukul berlian maksudnya? Dikepret berlian sering ya. Dipukul berlian. Jadi itu hanya Seorang gosip semata ya? pengacara yang sukses seperti aku 36 tahun pasti didasari akhlak moral yang baik. Asik. Itu aja ingat. Laki-laki sukses itu pada dasarnya mempunyai akhlak moral yang baik. Tapi menurut abang gimana sih dengan laki-laki yang main tangan sama perempuan? Saya itu tuh gak setuju. Nggak setuju. Bayangin Kenapa? karena saya juga punya putri. Kalau saya punya iya. begitu, ya. Tapi kalau lagi bertengkar, oke lah. Tapi yang saya paling benci adalah saya udah banyak nanganin laki-laki yang meminta kembali hadiah-hadiah yang dikasih. Dengar-dengar lagi viral nih katanya pemirsa. Yang satu ini punya pengalaman bahwa cinta tidak selalu berujung dengan keindahan. Menjalin hubungan serius kabarnya bersama dengan salah seorang yang apa ya bekerjanya dalam dunia. Ini gak apa-apa nih ngomong gini nih. Jangan sebut namanya. Oke, abang yang ngomong ya, baik ya. Katanya justru banyak pengalaman pahit. Langsung aja kita sambut sama-sama, ini dia. Felin Chu dan juga Wulan. Ini dulu. Oke. Coba. Apa? Goyang? Dari semua aspek bodinya menarik. Cantik. Dua-duanya penyanyi dangdut ya? Betul, Ya, Abang. betul. Ya? Ya, Dua-duanya penyanyi dangdut harusnya dapat cowok yang berkualitas. Bener nggak? betul. Benar. Tapi kok bisa kalian teman satu label ya? Satu label, Ya, satu betul. label. Kok bisa kalian nggak tahu laki kalian orang yang sama dan kalian tidak saling tahu? Bang. Itu hebat itu cowok. Bener? Zaman sekarang kan orang bilang lelaki buaya darat ya. Namanya juga buaya. Jadi di mana aja kan bisa dong nikung-nikung. Buayanya nggak ada. Bentar lu. Ngawinin kamu nggak? Hah? Sebenarnya ya sih. Nikah siri, nikah resmi? Dikasih. Nikah siri. Tahun berapa itu? Baru sih Bang. Jadi Bulan berapa? bulan Agustus. Tahun? Tahun ini? Bulan Agustus. Hah? Iya. Masih segar begitu? Iya. Dan kamu dinikahin nggak? Aku dinikahin, nikah siri juga. Bulan? Bulan Maret tahun 2019. Jadi kau duluan? Iya, Jadi aku yang duluan. bulan Maret kau dinikahin sama nikah siri sama 2019 oleh kau juga dinikahin 6 bulan kemudian. Iya. Kok kalian bisa nggak saling tahu gitu loh? Justru itu Bang. Kalau saya tahu juga nggak mungkin dong saya mau. Apalagi suaminya teman gitu. Oh begitu. Jadi ceritanya ini suaminya kamu Iya. dinikahin sama dia. Kalian tidak saling tahu, Tidak. padahal kalian berteman dekat.
Iya. Bang, maaf, saya tahu kalau topik seperti ini kan abang langsung penasaran ya. Tapi abang sabar, namanya tamu suruh duduk dulu ya. Tapi yang pasti suami kalian itu lebih bisa mengalahkan sama keledai. Keledai aja nggak mau masuk ke lubang yang sama kedua kalinya. Silakan. Jadi ibaratnya ini ya, ada yang namanya seorang laki-laki, sebut saja ya bang, Ya. kalian berdua saat itu tidak mengenal. Ya. Tidak mengenal, kalian tiba-tiba, maaf, siapa duluan yang dikawinin? Lu apa dia? Beliau. Kamu duluan yang dikawinin? Iya. Berarti abis dari kamu, kucak-kucuk bebersih, pindah ke kamu? Iya. Wow, saudara setongkat ya. Emang waktu kau dinikahin kau nggak cerita ke dia bahwa Nggak aku kenal. mau nikah loh sama om ini gitu Gak loh. kenal. Oh enggak kan? Enggak, Justru enggak. enggak. Bukan, kau kan udah berteman sama dia. Iya. Masa kau nikah, cowokmu nggak kau cerita ke temanmu itu loh. Aku dinikahin Hotman Paris loh, gitu loh. Contohnya, lu nggak cerita ya? Enggak. Oh salah kau sendiri sih. Iya. Sorry, kalau boleh tahu, kok kalian maksudnya gini, kamu udah dinikahin sama cowok, kamu dinikahin dengan cowok, cowoknya sama. Terus sekarang kalian kerja sama, pakai baju warnanya sama, duet sama-sama. Apa yang ada dalam pikiran kalian? Ya kalau aku sih secara pribadi ya karena emang kejadiannya sih emang gak sengaja ya Bang ya. Siapa sih yang mau apa sih namanya suami teman sendiri terus dimakan. Sebenarnya aku juga nggak tahu dan kejadian itu dan aku tahu itu setelah pasca pemukulan ya yang terjadi sama aku. Terus temen asisten atau sekretarisnya beliau ini cerita sama aku, sini deh kapan-kapan kita ngopi, aku pengen cerita sama kamu. Ada sesuatu hal yang penting yang kamu harus tahu, kata dia bilang gitu. Akhirnya aku penasaran dong Bang. Iya. Apa ya Kak? Ya udah ngopi. Nah suatu ketika kita ngopi terus baru dia cerita, kamu tahu nggak Wulan Kaila? Tahu, aku deket banget sama dia, Iya. gitu kan? Karena dulu kita pernah satu proyek sebelum di Iya. Naga Suara. Terus akhirnya beliau juga di Naga Suara juga kan, malah lebih dulu aku kayak Iya. di Naga Suara. Terus aku bilang, nah itu tuh udah nikah sama gitu Ya, kan. ya terus? Terus dia bilang, udah nikah sama si bapak. Kamu emang nggak tahu selama ini? Enggak, aku bilang. Ya aku langsung shock dong Bang, kayak Disebutkan namanya ya. dan kamu tahu ternyata itu suamimu. Suamimu. Iya, yang nyebut itu sekretarisnya beliau. Iya makanya itulah pertama kali tahu bahwa suaminya dia adalah suamimu. Suamimu. Iya. Terus reaksimu apa? Ya saat itu ya bagaikan petir di siang bolong ya Kak ya. Pasti kaget dan juga marah ya kesel. Kok bisa ya aku bisa terjadi sama aku gitu Iya. kejadian ini gitu. Dan terus akhirnya aku DM dia ya. Iya. Waktu itu aku DM, aku minta nomor telepon dia. Aku bilang, Dek penting. Nah pada saat itu terus handphone aku kan selama nikah kan dia selalu ada di tempat aku. Jadi Iya. handphone aku tuh semua tuh dipegang sama dia. Sama cowok itu? Iya dan bahkan aku nggak pegang handphone sama sekali. Kok bisa? Ya bisa Bang. Oke, terus sesudah kau kasih tahu dia, apa dia bilang? Waktu itu kita sempat chatting ya tapi udah nggak lama chatting, ya. nggak lama Terus sih, iya. akhirnya dikirimin foto ya. Iya. Kamu dikirimin foto ya? Iya, dikirim foto. Nah beliau ini di WhatsApp dikirimin foto waktu aku sama dia. Iya, foto berdua. Gitu. Terus akhirnya dia bilang, dia marah-marah dong. Iya, aku sakit hati, hancur banget. Gitu. Yang ngirim foto ke kamu siapa? Cowok itu? Iya. Foto? Lewat WhatsApp aku, tapi yang ngirim tuh beliau. Oh. Nomor aku. Kayak sengaja gitu. Jadi dari handphone istri kedua, Ketiga Bang aku. ketiga malah. Ketiga. Ada wanita lain ada? Ada. Iya. Hah? Ada. Ada berapa? Berapa orang? Yang aku tahu baru 3 ya dia. Iya. Oh, ternyata aku masih jauh lebih bersih. Ternyata aku masih jauh lebih bermoral ya. Ya. Udah gak usah banding-bandingin, bedanya kan kalau yang itu kan ngawinin, lu gak kawinin gitu doang bedanya. Si abang. Tapi enggak, gue bingung sama mereka berdua. Oke, kalau nggak tahu saat itu, yang namanya cowok kan banyak akal-akalannya, bener nggak bang? Ya kan, Iya. lagi pengen dapetin cewek. Cuma maksudnya setelah itu, kalian ketemu bareng, ngobrol, and then kok bisa akhirnya sekarang justru memutuskan untuk jadi duo VW gitu loh. Jadi berproject berdua lagi.